para wakil talqin semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Amin. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Hadratus Syekh di dalam Fadailus Syuhur pada bulan Jumadil Ula ketika menjelaskan makna huruf mim, wa amal mimu fi hadza syahri al maghfiratu, bahwa mana huruf mim daripada bulan Jumadil Ula adalah al maghfirah. Di dalam pembahasan mengenai maghfirah ini, Hadratus Syekh memberikan bimbingan ilmiah mengenai hakikat taubat, di mana beliau berkata al maghfiratu la tunalu bil istighfar, bahwa ampunan Allah tidak akan diraih hanya dengan istighfar di lisan saja. Ampunan Allah tidak akan diraih oleh siapa saja, tidak akan mendapatkan ampunan Allah hanya dengan mengucapkan istighfar di lisan saja. Walakin akan tetapi ampunan Allah itu akan diraih tunalu bitaubah, akan diraih, akan didapatkan dengan taubat, la bitarkil istighfar alladzi lahu illa du'a. Bukan berarti ungkapan ini bukan berarti melarang orang untuk istighfar, bukan. Tetapi agar manusia memahami hakikat taubat, bahwa taubat itu adalah bukan sekadar memohon ampun di lisan, tetapi hakikat taubat itu adalah ketika manusia, seseorang berhenti melakukan kesalahan. Itulah hakikat taubat. Karena taubat, kata para ulama, di antara rukun-rukun taubat adalah yang paling pokok an-nadam. Apa itu an-nadam? An-nadam itu artinya menyesal. Menyesali segala kesalahan. Dan orang yang menyesal atas segala perbuatan buruk yang dilakukannya, min lawazimihi, konsekuensi dari adanya dari suatu penyesalan adalah uh, al-azmu ala alla yauda, yaitu adanya keteguhan hati untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, inilah di dalam bulan Jumadil Ula ini, Hadratus Syekh membimbingkan kepada kita semua mengenai bab taubat. Bahwa taubat itu bagi seorang salik adalah pintu pertama yang dihantarkan oleh guru mursyid kepadanya sebelum seorang salik memasuki pintu-pintu yang lain. Dihantarkan pertama kali oleh guru mursyidnya kepada pintu taubat. Maka taubat itu adalah pondasi bagi bangunan suluk seorang murid. Faman la taubata lahu la asasa lahu. Faman la asasa lahu la bina lahu. Siapa saja orang yang belum sampai kepada makom taubat ini, yang tidak benar dalam taubatnya, maka seolah-olah ia tidak memiliki pondasi dalam bangunannya. Dan orang yang tidak memiliki pondasi tentu tidak akan tidak akan ada bangunan tinggi di atasnya. Nah, inilah maka
Talqin itu adalah dihantarkan seorang murid kepada pintu taubat. Maka perhatikan, lihatlah Sirul Asrar. Ketika membahas talqin, ketika membahas mengenai derajat, eh, Syekh Abdul Qadir berkata, walayah sulu, tidak akan hasil bagi seorang salik berbagai macam derajat illa bit taubati wat talqin, kecuali dengan taubat dan talqin. Di diiringi taubat itu dengan talqin, atau eh, pada bab itu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir faslun fi babi taubat wa talqin. Syekh Abdul Qadir menggabungkan antara taubat dan talqin. Bahwa taubat itu adalah pintu pertama. Bahwa talqin itu adalah taubat. Dan bukan kebetulan. Makna huruf tak daripada talqin itu adalah at-tawwab. Allah yang maha menerima taubat. Ingatkah para ikhwan mengenai perkataan pengersa Abah bahwa jangan keluar rumah kecuali dalam keadaan punya wudhu. Karena dengan wudhu itu kurang lebih maknanya apa ucapan pengersa Abah? Karena dengan wudhu itu dosa-dosa kecil akan menjadi benteng dari dosa-dosa kecil. Akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Jangan keluar rumah kecuali dalam keadaan punya wudhu, karena dengan wudhu itu dosa-dosa kecil akan dihapuskan. Dengan syarat dosa besarnya sudah bersih. Dengan syarat dosa besarnya sudah diampuni. Dan tidak ada yang bisa membersihkan dosa besar kecuali hanya dengan talqin. Inilah Hadratus Syekh sedang menjelaskan bab taubat kepada kita. Bahwa taubat itu yang paling pertama at-taubat minal kabair. Taubat dari dosa besar. Bagaimana mungkin dosa-dosa kecil bisa diampuni sedangkan dosa-dosa besarnya belum diampuni? Dosa besar itu di dalam pandangan para ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan, ada menyebutkan sekian, ada yang mengatakan semua dosa itu besar. Tetapi itu dhaif. Yang masyhur dosa besar itu seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, ada sekitar 70 dosa besar. Yaitu segala sesuatu yang oleh Allah di dalam Al-Quran diancam dengan neraka ataupun diberikan sanksi di dunia. Dosa besar yang paling besar tentu inna syirka la zulmun azim, yaitu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Nah, kemudian contoh lain dosa besar adalah seperti mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba. Pencuri itu potonglah tangannya. Inilah sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka ataupun dengan siksaan di dunia secara kontan, digolongkan sebagai dosa besar. Selain daripada itu, minas shaghair adalah dosa-dosa kecil. Ketika seorang murid ditalqin, ia yang tadinya tidak iman kepada Allah, katakanlah di dalam TKN itu, jika ada orang yang ingin masuk Islam, talqin kata Bang Arsa. Karena talqin itu adalah mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan bukan sekadar mengajarkan
kalimat la ilaha illallah, tetapi menanamkan cahaya la ilaha illallah. Siapa saja yang tidak iman kepada Allah, dengan la ilaha illallah bersih semua dosa-dosanya. Kabair, taubat minal kabair. Termasuk al-kabair di dalam pandangan para sufi, al-ghaflah anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah lebih besar dosanya, lebih bahaya dibandingkan masuk neraka. Karena manusia masuk neraka disebabkan dosa. Manusia melakukan dosa karena sebab lupa kepada Allah. Inilah pangkal dari semua dosa yang jarang disadari adalah lupa kepada Allah. Maka ketika ditalkin, dihantarkan seorang murid itu atau kepada pintu taubat. Dan setelahnya terus dibimbing untuk melakukan taubat. Bila oleh karenanya di dalam thariqah kita, pandangan guru mursyid kita perihal dosa itu setelah talqin jangan lagi menyebut dosa, tetapi berzikir saja. Karena zikir itulah akan menghapus segala dosa. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bita'zim hudimat lahu arba'atu alafi dzambim minal kabair. Satu la ilaha illallah yang ditalkinkan, yang dibimbingkan, yang diamalkan dengan istiqamah sesuai petunjuk guru mursyid akan menghapus 4.000 dosa besar. Inilah guru mursyid sedang mengajarkan bab taubat kepada kita. Bab taubat. Tidak ada seorang salik pun yang datang kepada guru mursyid melainkan dihantarkan kepada pintu taubat. Baik pada awalnya ataupun setelahnya ataupun sampai ia seorang salik itu benar-benar teguh di dalam taubat. La ya'zumu la ya'zumi dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billahi. Janganlah karena sebab dosa itu, janganlah engkau memandang dosa begitu besar sehingga menghalangi engkau untuk berbaik sangka kepada Allah. Artinya, jangan sebab karena dosa yang dilakukan oleh seorang salik, ia berputus asa dari rahmat Allah. Ketika dia sudah berzikir tetapi masih salah, jangan berputus asa. Teruskan zikir. Jangan malah berhenti berzikir. Teruskan manakibnya. Jangan malah berhenti manakib. Teruskan suhbahnya. Jangan satu pun, jangan pun dosa yang kecil. Dosa yang besar sekalipun, jangan menghalangi kita untuk senantiasa pulang kepada Allah. Jangankan dosa yang sedikit, dosa yang banyak sekalipun, jangan menghalangi kita untuk tetap berzikir kepada Allah. Jangankan dosa kecil, dosa besar sekalipun, sesudah ditalkin, jangan menghalangi kita untuk tetap suhbah kepada guru mursyid. Dosa apapun yang kita lakukan setelah ditalkin, jangan membuat kita putus asa kepada rahmat Allah. Karena putus asa dari rahmat Allah adalah termasuk dosa besar juga. Faman arafa rabbah istasghara bijambi karamihi dzambah. Karena orang yang kenal Allah, inilah kita semua dibimbingkan oleh guru mursyid untuk ma'rifat kepadanya. Maka ia akan memandang dosa yang dilakukannya dibandingkan dengan rahmat Allah, dibandingkan dengan kasih sayang guru, lebih besar rahmat Allah dan kasih sayang gurunya. Maka dosanya tidak membuat ia berputus asa, dosanya tidak menghalangi ia untuk senantiasa pulang kepada Allah, untuk tetap suhbah kepada guru mursyid.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah maka talqin zikir itu adalah babut taubah, pintu taubat, dan zikir yang kita amalkan setelahnya juga termasuk senantiasa kita bertaubat, menghapus segala dosa-dosa yang kita lakukan. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Inilah kita sudah dibimbingkan amaliyahnya, istighfarnya, sayyidul istighfar, rajanya istighfar adalah la ilaha illallah. Inilah kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dihantarkan kepada guru yang membimbingkan kita bagaimana kita muamalah kepada Allah, mengolah rasa baik dalam keadaan taat ataupun kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baiknya manusia yang salah adalah mereka yang bertobat. Bagaimana kita mengolah kesalahan yang kita lakukan bukan membuat kita menjauh dari Allah, bukan membuat kita semakin jauh dari guru, tetapi justru kesalahan yang kita lakukan itu menjadi tangga untuk kita semakin dekat kepada Allah, untuk menjadi tangga untuk kita semakin dekat dengan guru kita. Inilah orang yang diantara ciri makrifat manusia kepada Allah adalah dia tahu Allah itu bukan hanya Tuhan yang menerima orang-orang yang ahli taat, tetapi Allah pun adalah Tuhan yang menerima orang-orang yang melakukan kesalahan tetapi senantiasa bertobat kepadanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah mengamalkan segala amal yang telah dibimbingkan kepada kita bersabar pada guru mursyid kita dengan mengucapkan kepada Allah dan kepada Hadratus Syekh dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita berterima kasih kepada para ikhwan siapa saja yang selalu menjadi wasilah kita untuk bisa taat, untuk bisa khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.